ada kasus besar, orang besar, dan ada kematian misterius tak wajar di sekelilingnya. Tapi ini sebenarnya kalau mau dilihat mirip-mirip sama Sambo. Jadi ada pimpin atasannya, ada ajudannya, ya kan, yang meninggal misterius. Ada yang meninggal. Meskipun kita nggak menuduh siapapun yang membunuh, tapi bahwa ada kematian tidak wajar di situ adalah satu hal. Ketika misalnya kasus Sambo itu kan awal-awal juga agak sepi, tiba-tiba kemudian setelah seminggu rame. Nah kalau sekarang ini udah hampir 2 minggu masih sepi terus gitu kan. Ini pertanyaan. Tapi sebagai jurnalis itu kayak yang maksudnya? Paling sulit untuk diurai kasusnya. Gini, ditembus gitu. Oh, ditembus maksudnya berat untuk prosesnya ya? Iya. Sebenarnya nggak Kan gini. investigasi katanya beratnya di menembus. Nah sekarang nih misalnya nih, kita bicara soal kematian orang dekat Febri Adriansyah. Saya suka tukar-tukar karena mirip-mirip Febri Adriansyah sama Febri Adriansyah. Pengacara dengan kliennya dekat banget lagi. Itu kan hal yang menarik ya. Hal yang menarik dalam artian bahwa ada kasus besar, orang besar, dan ada kematian misterius tak wajar di sekelilingnya. Tapi ini agak beda nih. Ini sebenarnya kalau mau dilihat mirip-mirip sama Sambo. Jadi ada pimpin atasannya, ada ajudannya, ya kan, yang meninggal misterius. Ada yang meninggal, ya. Ini juga ada atasannya, ada kepala rumah tangga atau apapun itu, tukang kebun, supir dan seterusnya lah, apapun itu, yang kemudian mati misterius. Meskipun kita nggak menuduh siapapun yang membunuh, tapi bahwa ada kematian tidak wajar di situ adalah satu hal. Dan ya. Ketika misalnya kasus Sambo itu kan awal-awal juga agak sepi, tiba-tiba kemudian setelah seminggu rame. Nah kalau sekarang ini udah hampir 2 minggu masih sepi terus gitu kan, ini pertanyaan. Nah tapi udah ada pelaporan dan seterusnya, nanti kan kita akan lihat. Nah pertanyaan tadi, ini bukan kaitan satu persatu kasus ya, tapi kaitan tadi, di mana sulitnya? Sulitnya begini sebenarnya, yang namanya wartawan kalau kita bareng-bareng investigasi itu lebih enak. Iya sih. Kenapa? Lebih sharing. Satu, secara data kita bisa tukeran, walaupun kita nggak ketemu, tapi kan kita, oh ini si media ini dapat ini, media ini dapat, kita ambil yang ini, ambil angle ini untuk memperkuat. Dan biasanya itu lebih enak, kenapa? Karena datanya lebih lengkap, dan biasanya kelebihan wartawan investigasi itu dia bisa mengambil angle yang beda. Media lain tuh beda. Dan kita harus pastikan, ini kelebihan wartawan investigatif ya, dia punya angle yang berbeda dengan yang lain, sehingga ketika dia muncul itu jadi perhatian semua publik, perhatian banyak publik ya. Blue Ocean and Red Ocean gitu ya. Nah kurang lebih gitulah, Jadi benang merahnya dan seterusnya itu bisa kebaca. Nah itu kelebihan dari wartawan investigasi. Sebenarnya bukan seberapa lengkap dia menampilkan, tapi seberapa kuat angle yang diambil. Sebenarnya itu kekuatan media di situ. Seberapa kuat angle yang diambil. Makanya kalau di iNews itu kita lihat ya, di TV ya, itu dan media sosial juga, itu saya kawal, terus saya kawal sendiri bersama teman-teman juga tentu ya. Jadi CG itu apa ya, nama tulisan di layar TV gitu misalnya, kalau bicara TV ya, itu kemudian kita ambil yang berbeda dengan TV yang lain, satu. Yang kedua, yang paling punya impact kuat, yang paling punya magnitude kuat. Karena sekarang, nah ini harus kita sampaikan ini saya coba formulasikan ya. Di tengah tsunami informasi saat ini, di tengah tsunami informasi saat ini, bukan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Oke, bukan. Tetapi, mau tahu nggak? Apa tuh? Selepas kita akan segera kembali. Nggak ada ya? Diskusi hangat ya? Bikin penat gitu ya, bukan ya? Jangan lupa minum kopi hangat. Dilanjutin. Untuk menemani Anda. Pasti ingat apa? Nanti juga kita kuliti ya. Lanjut Mas. Bukan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Tapi getaran emosi. Jadi informasi nggak penting. Kenapa nggak penting? Informasi dengan sangat mudah masuk ke ruang-ruang privat publik. Getaran. Jadi ketika misalnya teman-teman di Daily Buzz, Okezone, siapapun ya, dia hanya menampilkan informasi, percayalah ditinggal pasti. Karena informasi itu secara alamiah akan didapat. Dari mana ya? Dari grup WhatsApp kalau dia malas buka media sosial. Kalau dia punya media sosial, apalagi dia scrolling 5 menit ya dapat informasi yang bagus. Tsunami informasi itu banyak banget ya. Nah, tetapi kita nih yang bekerja di media, kita harus bisa membedakan mana informasi, mana getaran emosi. Enggak setiap getaran emosi itu informasi. Dan enggak setiap, apalagi nih, informasi itu getaran emosi. Jadi katakan lagi nih, setiap getaran emosi apakah informasi? Iya, bagi sebagian orang. Tapi bagi sebagian orang, bagi sebagian yang lain, ini receh banget sih, gitu kan? Bisa jadi, bisa jadi. Tapi itu punya informasi penting. Ternyata, contoh misalnya, soal
dalam kasus ini misalnya apa yang sebut misalnya kasus apa? Kasus Sutrimode ya tadi ya. Ya Sutrimode, oke. Sutrimode. Ini masih itu awalnya itu kan ada orang meninggal biasa. Betul. Yang kita nggak tahu tuh siapa segala macam. Itu kan informasi yang biasa sebenarnya. Iya. Tapi ketika kita kemudian media sempat bingung tuh. Iya, betul. Bingung. Ini bahasa ini gimana ya? Nah, disitulah kemampuan kita media harus jeli melihat. Kita mau bilang ini orang siapa, belum tentu kaitannya ke sana. Kita mau bilang ini Karungga, belum ada informasi pada awal. Benar, belum ada. Belum ada. Okay. Belum ada informasi kan? Ngaitinnya susah ya. Maunya, tapi ini berita nih, nih gitu kan. Gimana supaya menjadikan peristiwa itu sebagai getaran informasi? Pertanyaannya kan gitu. Yes. Gimana caranya? Ini pada saat awalnya kematian Sutrimo itu menjadi getaran emosi, bukan informasi, getaran emosi. Nah, formulasi kata-kata yang penting, yang bermagnitud, yang memiliki attractiveness, ketertarikan itu menjadi sangat relevan. Apa? Orang dekat Febri Adriansyah tewas misterius. Langsung tuh orang pada penasaran. Diksinya langsung teng. Kita nggak bilang bahwa dia simpulkan apa. Orang dekat itu orang langsung that's getaran emosi. Orang langsung mikir meninggalnya kenapa ya? Jangan-jangan ada kaitannya. Emotional vibes gitu kalau nggak bilang daily buzz. Emotional vibes ya. Emotional daily buzz. Nah, tapi Mas Aiman, kalau kita bicara soal jadi gitu ya, paham maksudnya? Jadi kadang-kadang kita berpikir ini apa ya? Akhirnya karena lama ini ya nggak bisa cari jalan tengahnya. Ya udah pokoknya kematian misterius, ada kematian misterius tapi nggak nyambung misalnya apa ya? Waktu teman-teman sempat bikin terus saya bilang ini orang nggak akan ngerti maksudnya kesini. Iya. Coba kamu bikin lagi 2, saya tunggu 3 menit karena nggak boleh kelamaan juga kan? Nggak dapat juga. Akhirnya saya kasih udah nih baru. Beda kan? Beda, oke. That's. Yes, lebih ini ya. Dulu apa ya? Sebelumnya bikinnya apa lupa saya. Soalnya di awal itu kan nggak ada konfirmasi juga dari kepolisian dia meninggalnya kenapa, terus tiba-tiba keluarganya juga nggak mau melaporkan. Jadi kita jurnalis jadi bingung nih. Iya betul. Ini sebenarnya kalau kita sebenarnya kita udah tahu gitu kan. Betul. Linkage-nya kita udah tahu, dugaannya ke sini gitu kan. Meskipun belum tentu ada kaitan, tapi bahwa ada kaitan ke hubungan orang dekat dan sebagainya kita udah tahu ya. Tapi membahasakannya kan nggak semua jurnalis tuh paham. Kenapa ada ketakutan tersendiri nggak bisa memberitakan kayak kalau aku beritain ini orang kita wajib takut kalau kita tidak proporsional, kita tidak objektif. Dan kita sama sekali tidak perlu takut kalau kita proporsional dan kita objektif. Itu aja. Yang penting cover both side gitu. Nah, bagaimana kita memainkan ya, bukan memainkan, kita menemukan ya kata-kata itu secara proporsional dan objektif, itu tantangan kita. Di situ tantangannya. Dan itu butuh jam terbang tuh tadi ya? Butuh. Apakah saya itu screen time, ya jam terbang yang terus dijaga. Sangat berpengaruh, oke. Kalau jam terbang habis itu lu nggak tune in di informasi terkini nggak bisa juga. Jam terbang yang lu harus jaga. Jaga gimana? Screen time gue tuh sehari 5 sampai gue nggak boleh ngomong. Boleh ya. Di sini boleh. Ini meja klarifikasi namanya. Meja curhat ini. 5 sampai 7 jam lah. Ya 5 jam lah rata-rata lah. Screen time. Jadi sepertiga hidup ya. Sepertiga hari. Sepertiga hari itu dihabiskan untuk mengolah informasi screen time. Yang penting kan informasi. Dan dari screen time itu kan nggak hanya bicara judul. Kita lihat video, lihat komentar. Iya. Kita tahu sensitivitas itu dari komentar. Komentar netizen benar. Iya kan? Ketika kita buat ini, kita tahu komentarnya ke arah mana nih. Ya tapi kita harus buat karena itu sebuah fakta misalnya gitu kan. Tapi baca komentar juga hati-hati ya, kadang yang komen buzzer. Ya nggak sih Mas kalau menurut Mas? Betul, tapi kan kita ini sebagai jurnalis yang udah bertahun-tahun juga kita sering melek media sosial, kita juga lihat juga kan. Ketika kita klik, kita tahu ini buzzer atau bukan. Kita bisa bedain ya. Yes, kelihatan sangat. Ya, meskipun nggak 100% tapi kita kelihatan tahu lah siapa dia. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.